Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu innahum mulaqu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan maqbulan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehingga masih bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Dan di video kali ini kita masih di Qiraati jilid 8, di mana pokok pelajaran ini yaitu nun sukun. Pokok pelajaran halaman ini ialah mim sukun bertemu huruf mim harus dibaca dengung. Ingat ya, mim sukun bertemu selain huruf mim tidak boleh dibaca dengung. Perhatikanlah contoh di sini dan yang sini. Ini pertamanya mim sukun bertemu dengan huruf kaf maka tidak jadi dengung, tetapi kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim dibaca dengung. Jadi gini, kalau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka mim sukunnya harus dibaca jelas. Nah, kalau mim sukunnya bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengung. Ini harus kita pahami, ketika mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim, maka mimnya harus dibaca jelas. Tapi kalau mim sukunnya bertemu dengan huruf mim, harus dibaca dengung. Dan kita langsung baca dari sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna lakum ma sa'altum lakuntum minal khasirina haza lasahirum mubinun an ja'ahum munzirun wa atuhum ma anfaqu afara'aytum ma tumnuna wa amtarna alaihim mataran thummal jahima salluhu wa innal fujjara lafi jahimin tanzilal azizir rahim. Innal insana lakafurum mubinu. Thumma
innahum lasalul Summa innahum lasalul jahim Inni ma'akum minal muntazirina Innakum kuntum qauman fasiqina Afara'aytumul Lata wal Uzza ka'annahum khusyubum musannadatun Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah membaca dan kita melanjutkan hukum tajwidnya ya. Yang tadi kita baca, kita akan menjelaskan hukum tajwidnya satu per satu hurufnya itu. Kita di sini dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Nun tasdid, hukum bacanya idgham. Nun tasdid, hukum bacanya ghunah musaddadah. Ghunah artinya dengung, musaddadah itu dengungnya lebih. Innal, ini ada alif dan lam. Al-qamariyah ailamul mudharah, artinya alif lam yang terbaca jelas. Innal ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sin, nun sukunnya atau tanwinnya dibaca samar-samar dengung. Dalam ilmu tajwid ya ini hukum bacanya ikfa hakiki. Ikfa artinya samar, hakiki hakikatnya nyamar akan nun sukun atau tanwin sebab bertemu dengan huruf sin. Innal ingsa sanya dibaca panjang, mat tobi'i, mat itu panjang, tobi itu sifat atau kelakuan. Keterangannya huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Innal insana lakafu, punya dibaca panjang sebab ada domah diikuti wawu sukun. Huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Dalam ilmu tajwid hukum bacanya mad tobi'i. Lakafurum. Di sini ada tanwin domah ten bertemu dengan huruf mim. Ketika ada nun sukun atau tanwin itu ada 3 ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukum bacanya idgham bil ghunah. Berhubung huruf mimnya mim ghunah, jadi idgham bil ghunah ma'al ghunah. Cara bacanya yaitu kita idghamkan tanwinnya ke huruf mim sehingga tanwinnya tidak terbaca dan suaranya keluar dari hidung. Dipanjangkan agak lama suara hidungnya. Lakafurum. Jadi dalam ilmu tajwid diterangkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, hukum bacanya idgham bi ghunah. Nah,
mimnya ada tasdidnya, apabila mim bertasdid itu namanya ghunah. Jadi idgham bil ghunah ma'al ghunah. Jadi idgham bil ghunah ma'al ghunah. Ma'al itu bersama ya. Idgham bil ghunah ma'al ghunah. Lakafurum mubin. Binya dibaca panjang sebab ada kasrah diikuti ya sukun. Lakafurum mubinun. Di atas huruf mim ada tanda tasdid. Hukum bacanya ghunah musadadah. Summa di atas huruf nun ada tanda tasdid. Hukum bacanya ghunah musadadah. Summa innahum. Di atas huruf mim ada tanda sukun. Mim sukunnya bertemu dengan huruf lam, maka mim sukunnya dibaca jelas. Dalam ilmu tajwid ya ini hukum bacanya idhar safawi. Idhar artinya jelas, safawi itu huruf yang keluar dari dua bibir. Jadi mimnya dibaca jelas, hum. Summa innahum laso. Sonya dibaca panjang sebab ada fathah. Huruf hijaiyahnya so berharokat, fathah diikuti alif, maka sodnya kita baca panjang. Summa innahum lasolul. Ada alif, dua alif dan lam. Jadi alif yang di sini bukan alif mad ya. Maka langsung masuk ke huruf lam. Berarti di sini hukum bacanya al-qamariyah ailamul mudharoh. Artinya alif lam yang terbaca jelas. Ada alifnya juga ada lamnya. Nah, lam sukunnya itu bunyinya L, maka jangan dipanjangkan lamnya. Langsung masuk menjelaskan huruf lam. Lasolul. Kira-kira begitu. Lasolul jahimi. Hai-nya kita baca panjang sebab huruf hijaiyah berharokat kasrah diikuti ya sukun. Yang kita panjangkan huruf hai-nya. Ukuran panjangnya satu alif, dua harokat atau dua ketuk. Dan yang selanjutnya inni ma'akum minal muntazirin. In di atas huruf nun ada tanda tasdid. Setiap nun berharokat tasdid dibaca ghunah musadadah. Ghunah itu artinya dengung, musadadah dan banget dengunge. Jadi in kayak gitu. Ini, nah, ni-nya kita baca panjang sebab huruf hijaiyah rupa nun berharokat kasrah diikuti ya sukun. Maka ni-nya kita baca panjang. Sebelum kita memanjangkan huruf ni, kita masuk ke ghunah musadadah dulu. Jadi inni ma'akum. Di atas huruf mim ada tanda sukun. Setelah itu bertemu dengan huruf mim berharokat tasdid, bertanda tasdid ya. Hukum baca dalam ilmu tajwid yaitu idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Idgham mimi ma'al ghunah. Karena mim tasdid ini namanya ghunah musadadah, idgham mimi ma'al ghunah. Keterangannya kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, mimnya ada tasdidnya, namanya idgham mimi ma'al ghunah. Idgham itu artinya melebur ya.
Mimi berarti mim bertemu mim. Ma'al ghunah bersama dengan mim ghunah. Jadi kita baca inni ma'akum, tengungnya agak lama. Inni ma'akum minal. Di sini ada alif lam yang terbaca jelas. Hukum bacanya dalam ilmu tajwid al-qamariyah ailamul mudharah, artinya alif lam yang terbaca jelas. Inni ma'akum minal ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nun sukunnya dibaca samar-samar ghunah. Kalau samar berarti nggak jelas. Samar ya, jangan dijelaskan nun sukunnya. Inni ma'akum minal muntaziri. Rinya dibaca panjang sebab huruf hijaiyah berupa huruf ra berharokat kasrah diikuti ya sukun. Huruf ro-nya dibaca panjang karena kasrah jadi ri, terus dipotong pendek na. Minal mutazirina. Innakum kuntum qauman fasiqina. In ada huruf nun bertasdid. Setiap nun atau mim bertasdid hukum bacanya ghunah musaddadah. Ghunah itu artinya huruf yang keluar dari hidung, musaddadah dengungnya agak lama. Dan banget dengunge itu kan kalau bahasa Jawanya. Innakum, mim sukun bertemu dengan huruf kaf, maka mim sukunnya dipotong. Mim sukunnya dibaca jelas. Kum, karena mim sukun itu bunyinya M, jadi kum langsung berhenti seperti dipotong. Innakum kun, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacanya ikfa hakiki. Ikfa itu artinya samar, hakiki itu hakikatnya. Menyamarkan huruf nun atau tanwin sebab bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya, nun sukunnya atau tanwinnya disamarkan dan dengung. Jadi samar-samar dengung. Innakum kuntum. Mim sukun bertemu dengan huruf qaf. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba sama mim, maka hukum bacanya idhar safawi. Idhar artinya jelas, safawi itu huruf yang keluar dari dua bibir. Jadi jelaskan huruf mimnya. Tum. Innakum kuntum kau. Len layin len ajak lalen. Huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun dibaca len, belok kau. Dan wawu sukunnya ini dibaca u, bukan o. Innakum kuntum qauman, harok ada tanwin, harokat tanwin bertemu dengan huruf fa. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa, maka nun sukunnya atau tanwinnya dibaca samar. Dalam ilmu tajwid hukum bacanya ikfa hakiki. Ikfa artinya samar, hakiki hakikatnya nyamar akan nun sukun atau tanwinnya sebab bertemu dengan huruf
fa. Innakum kuntum qauman fa-nya dibaca panjang sebab ada fathah berdiri. Ukuran panjangnya sama seperti mad tabi'i, 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Qauman fasiqi, nya dibaca panjang sebab huruf hijaiyah rupa huruf qaf berharokat kasrah diikuti ya sukun, dibaca panjang. Yang kita panjangkan huruf qafnya, qi, fasiqina. Afaro'ai, afaro, ro-nya dibaca tarkik, tebel, jangan ra. Afaro, jangan ra ya. Afaro'ai. Nah, len ajak lalen kalau bahasa Jawa, len ajak lalen kalau bahasa Indonesianya. Jangan sampai lupa kalau ada huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti ya sukun, dibaca pelok. Ai, yang perlu diperhatikan yaitu ya sukun dibacanya i bukan e. Afara'aitumul, sebelum kita masuk ke sini ada alif lam asyamsyah. Alif lam asyamsyah ailamul mudkhomah, artinya alif lam yang tak terbaca. Afara'aitumul la, la-nya dibaca panjang sebab ada fathah berdiri. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat sama seperti mad tabi'i. Afara'aitumul ladawal, ada alif lam terbaca jelas dalam ilmu tajwid, hukum bacanya al-qamariyah. Ailamul mudharah, artinya alif lam yang terbaca jelas. Afara'aitumul lata wal uz, di atas huruf za ada tanda tasdid. Tasdid itu huruf yang double. Berarti di sini huruf yang doublenya huruf za. Wal uzza, terus za-nya dibaca panjang sebab ada harokat fathah tegak berdiri. Ukuran panjangnya sama seperti mad tabi'i, 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Ka'an, di atas huruf nun ada tanda tasdid. Setiap nun atau tasdid berharokat tasdid ya. Setiap nun atau mim berharokat tasdid, hukum bacanya khunah musaddadah. Khunah artinya dengung, musaddadah dan banget dengungnya. Dengungnya itu lebih. Ka'annahum, mim sukun bertemu dengan huruf kha. Mim sukunnya dibaca jelas dalam ilmu tajwid, hukum bacanya idhar safawi. Idhar artinya jelas, safawi itu huruf yang keluar dari 2 bibir. Ka'annahum khusyubum, tanwin domah ten bertemu dengan huruf mim. Setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, hukum bacanya idgham mimi, idgham bi khunah. Maaf salah tadi. Setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, hukum bacanya idgham bi khunah. Idghamnya sudah mengandung khunah, ditambah lagi dengan mim tasdid. Kalau mim ada tasdidnya namanya khunah musaddadah, jadi 2 double. Hukum bacanya double, idgham bi khunah ma'al khunah. Ka'annahum khusyubum, idgham bi khunah ma'al khunah. Khusyubum musannun bertasdid, hukum bacanya khunah musaddadah.
khusyubum musannadahu. Nadatu ya, ini bisa jadi hu karena biasanya kan sudah belajar wakaf ya, tapi di sini belum menjelaskan tentang wakaf. Jadi kita baca apa adanya sesuai dengan harokatnya. Musannadatun. Begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.